Saya berbagi kisah di sini sebagai penutup tentunya. Ada seorang sahabat namanya Khuwairik. Khuwairik ini teman-teman seorang pendeta Yahudi. Waktu baginda Nabi SAW mengumandangkan jihad di perang Uhud, karena orang-orang Quraisy sudah datang mulai dari Mekah mau menyerang Madinah, dan Uhud ada di pintu gerbang Madinah, gitu kan? Sudah sampai di Madinah mereka. Maka Khuwairik berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai kaum Yahudi, kalian tahu siapa saya? Saya pendeta kalian dan kalian semua tahu Muhammad adalah utusan Allah. Disebutkan dalam Taurat, kita semua hijrah di sini nenek moyang kita ke Madinah karena kita tahu Nabi ini akan keluar. Sekarang dia panggil jihad, kesempatan, ayo kita beriman, kita mati syahid masuk surga." Kata orang Yahudi, enggak, kami enggak mau beriman. Kami maunya keturunan dari Bani Israel, bukan turunan Arab ini. Padahal sebenarnya keturunan ini cuma variasi kehidupan ya, seperti makanan. Sebenarnya kita sama-sama dari Adam dan Hawa. Jadi tidak boleh itu membuat kita fanatik pada yang lainnya. Maka kata mereka, kata Khuwairik, baiklah kalau begitu minimal ya. Kalian tahu dalam Taurat, kalau ada nabi di wilayah lain memanggil kita untuk berjihad, kita harus membelanya. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus teman-teman sekalian, nabi-nabi itu ada hidup sezaman ya. Seperti Nabi Ibrahim sezaman dengan ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir dan juga saudaranya sendiri Nabi Harun. Kita tahu Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri dan pamannya. Nabi Yahya sepupunya Isa dan juga ibu sama ibu saudara. Dan juga Zakaria adalah pamannya sendiri, gitu kan? Maka di sini kita lihat nabi-nabi itu sezaman. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri di zamannya. Dan memang beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Kata Khuwairik, di dalam Taurat ada, kalau ada nabi lain yang panggil jihad, kita harus membantunya walaupun kita belum beriman pada risalahnya. Mereka bilang, enggak, kami enggak mau. Hari ini hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka anggap hari suci, kami enggak mau berperang. Maka Khuwairik datang sendiri ke Nabi SAW lalu mengatakan, "Hai Muhammad, saya mau tanya pertanyaan, kalau kau bisa jawab, maka saya akan masuk Islam." Bertanya ada beberapa pertanyaan pada saat itu. Lalu Nabi SAW jawab dan dia akhirnya masuk Islam. Gitu kan. Lalu dia ikut berjihad. Baru syahadat ikut jihad. Rupanya di medan Uhud, dia dibunuh oleh salah satu orang kafir Quraisy. Mati. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi tersenyum. Lalu berkata apa? Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekali, ini orangnya. Baru syahadat mati. Gitu kan. Begitu juga Hanzalah radhiyallahu anhu, pada saat beliau menikah malam Uhud ini. Besok perang Uhud hari Sabtu. Hari Jumat beliau nikah. Selesai akad nikah dia tidak bergaul sama istrinya, dia tunggu habis sholat subuh, kemudian dia bergaul sama istrinya. Sementara dia dalam keadaan junub, komandan jihad dipanggil. Keluar langsung pakai baju, belum sempat mandi junub. Karena sudah panggil jihad, musuh sudah di depan pintu gerbang Madinah. Dia keluar, dia pakai baju, langsung dia ikut jihad. Mati terbunuh, mati syahid. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya, beliau alihkan pandangan mata. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Hanzalah? Kata Nabi SAW, demi Allah, saya demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Dan aku melihat malaikat memandikannya. Mandi junub, dimandikan oleh malaikat. Seperti itulah. Begitu juga dengan Hamzah dan yang lain-lainnya teman-teman sekalian. Jadi surga ini depan mata loh. Dan surga sekarang sudah ada. Dari dulu sudah ada. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang memohon surga satu hari 7 kali. Mengatakan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. 7 kali. Ya Allah saya mohon surga. Dan kalau bisa minta Firdaus. Surga tertinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian mohon surga, minta Firdaus karena dia tertingginya surga. 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, langsung pada saat itu surga merespon kita di sekarang. Di atas langit sana, mengatakan, ya Allah, hambamu fulan meminta masuk ke dalamku, maka masukkanlah. Dan siapa yang berlindung dari neraka, 7 kali sehari, maka Allah akan, neraka akan berkata pada Allah, ya Allah, selamatkanlah dariku karena dia berlindung dariku. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, neraka saling membakar satu sama yang lain, saking panasnya. Maka dia mengeluh kepada Allah. Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat, dan itu yang kalian dapatkan di musim dingin yang sangat. Artinya itu hembusan dari api neraka. Kita juga penyakit demam. Kata Nabi SAW, kalau kalian demam, dinginkan dengan air karena itu tiupan api neraka. Jadi kita lihat interaksi sama surga neraka yang sudah ada. Bukan dongeng ini, tapi sesuatu yang nyata.
Sebagai penutup teman-teman sekalian, ayat yang saya bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Talaq 65 ayat 11. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka kami pasti akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah akan menyempurnakan rezeki untuknya.